Di masjid kan jamaahnya itu aja loh Mas. Kalau di jalan kan bisa disaksikan banyak orang. Lah ini Kenapa? ini yang Akhirnya menjadi gitu loh. bagian dari pamer. Lah ini ibadah atau showroom kok dipamerkan? Kampanye kebaikan. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Ayo buruan. Ngapain? Loh ini waktunya jemaah loh ke masjid loh. Ini loh. Lihat ini loh. Apalagi? Aneh-aneh aja nih loh. Ibadah kok ada yang di trotoar, ada yang di jalan raya, ada yang di taman. Loh, wong ibadah kok dicap aneh loh. Yang aneh itu yang tidak ibadah, yang kayak kamu itu diajak ke masjid malah nonton HP melulu. Ini bukan nonton HP. Ini saya juga apa istilahnya itu melihat berita. Biar saya itu tidak terjerumus dalam rimba dunia yang semakin semrawut ini gitu loh Mas Gotret. Ya kamu bilang semrawut karena belum ikut. Apa ikut ya enggak apa-apa. Masalahnya di mana toh? Yang kamu lihat itu apa? Loh, ini kan tempat ibadah itu kan sudah ada, dibangun juga sudah bagus. Lah kalau di trotoar kan trotoar ya juga belum tahu tentu kebersihannya gitu loh. Ya enggak apa-apa, kamu kok Mary. Memang kalau diang ibadah itu ganjarannya bagi-bagi ke kamu enggak toh? Ya Ya enggak. biarkan toh. Masalahnya di mana? Loh, Mbok masalahnya Ben. gini loh, trotoar itu kan biasanya untuk pejalan kaki. Lah terus nanti kalau apa untuk ibadah di situ atau baca kitab suci di situ, takutnya kan juga ada hal-hal yang kurang gitu loh. Ya kamu melihatnya cuma trotoar. Apa kamu tahu misalkan sini masjid, ini halaman, tidak cukup terus gelar kloso di trotoar. Kamu juga enggak tahu toh. Tapi gini loh, seperti sampean dan teman-teman itu, kalau habis main bola gitu toh, biasanya itu kan pada kencing di pagar-pagarnya itu. Nah kalau itu untuk sandaran begini, loh apa itu malah nggak najis? Ya, Oh. pasti kalau buat seperti itu pasti siangnya udah dibersihkan no. Lah kok kamu tahu kalau sudah dibersihkan? Loh, saya berpositif ting. Thinking, thinking. Lah takutnya seperti sampean dan teman-teman itu kan ada ilmu bahasa Inggrisnya itu ilmu kertas, paper. Itu loh, paper gitu loh. Enggak gini loh. Siapa tahu kamu berpikir positif saja. Oke, tadi yang diprotes masalah itu ya. Iya. Loh sekarang kan Alasan- baru fenomena di media sosial itu ada gerakan kota ini mengadakan baca Quran di trotoar ini. Kota sana juga mengadakan hal serupa gitu loh. Lah terus masalahnya di mana? Ya masalahnya Caper. itu, ya caper, riak lah, riak. Di- Riak itu yang paling disukai oleh warga itu hanya satu, apa? riak jenaka. Lucu itu, mendidik gitu loh. Ada humornya itu Iya, loh. ada humornya. Kamu takutnya itu mengarah ke pamer, Nah, iya. cari perhatian. Betul. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang radio, TV, YouTube aja banyak menyiarkan ngaji-ngaji, banyak menyiarkan pengajian kan ya sama aja. Ya beda untuk kesucian dan kebersihannya, ada hadas kecil dan juga hadas besar. Ya mereka kan juga tahu hukumnya, pasti sudah dibersihkan sekarang tak balik. Jadi gini, Gini loh. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, Tadi kan gimana? bahasannya yang ada di HP. Oh tadi iya, toh. yang ada di Nah, itu tak HP. balik HP-nya gitu. Tetangga-tetangga kita, kalau hajatan nutup jalan. Loh, itu mengganggu nggak? ya mengganggu, Kalau ada layatan nutup jalan, mengganggu nggak? ya mengganggu. Ya sama aja toh. Oh ya beda toh, maksudnya beda. Lah kalau layatan nggak nutup jalan itu apa jenazahnya itu suruh jalan sendiri gitu. Yang bukan seperti itu ya intinya. Lihat kan gini loh Mas Gojret. Terus sekarang itu kemarin tuh katanya ada sholat taraweh di jalan. Padahal jalan itu baru macet digunakan untuk sekarang itu lalu lalang untuk saudara-saudara kita yang mudik juga gitu loh. Ayo biar nunggu dulu toh, biar selesai toh. Loh, itu kan malah menumpuk kemacetan di mana-mana gitu loh. Itu kan sudah dibangunkan seperti sampean itu. Sudah dibangunkan.
Sudah. Tidurnya itu berapa lama? Maksudnya Tidurnya itu berapa lama? Maksudnya dibangunkan tempat ibadah yang sudah bersih, sudah rapi, suci bahkan gitu loh. Ada yang dibangunkan oleh pemerintah, ada yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat seperti kita ini. Itu maksudnya itu mau mengkampanyekan kebaikan. Biar semua orang tahu bahwa ini bulan puasa, bulan Ramadan, waktunya ke mall dikurangi, waktunya ibadahnya diperbanyak. Seperti itu. Yang menjadi masalah itu memang waktu ke mallnya itu dikurangi, tapi mereka melakukan hal itu di depan mall gitu loh. Trotoar yang ada di depan mall. Nah, itu maksudnya setelah selesai bisa langsung masuk mall. Oh, gitu. Kan hawa AC dingin-dinginnya masih bisa dirasakan. Seperti itu maksudnya. Tapi kan ya seharusnya juga ada alternatif lah, ya juga harus ada alternatif, harusnya ya juga masuk Soalnya ke dalam. gini, takutnya kalau dibikinkan alternatif, nanti masuknya rock. Oh. Rock. Oh, gitu. loh. Tetapi kalau menurut saya, hal semacam ini selama itu masih dalam taraf kewajaran tidak masalah. Kok dikatakan taraf kewajaran? Iya, kalau dulu waktu kita masih kecil itu memang karena tempat ibadah itu istilahnya kan terbatas. Istilahnya itu masih sangat minim sekali. Dulu ingat toh waktu kita kecil kalau sholat id juga di lapangan terus melebar ke jalan. Tapi kan sekarang sudah banyak berdiri tempat-tempat ibadah masjid yang mewah-mewah yang besar-besar, Mas Gojret. Ya kalau di masjid kan jamaahnya itu aja loh Mas. Kalau di jalan kan bisa disaksikan banyak orang. Lah Kenapa? ini yang Akhirnya menjadi gitu loh. bagian dari pamer. Lah ini ibadah atau showroom kok dipamerkan? Kampanye kebaikan. Mengajak kebaikan kan juga tidak harus seperti itu. Sekarang itu zamannya juga zaman canggih. Bisa lewat media sosial. Ya kan? Bisa saja. Nah efeknya kan pamer juga. Tetapi kan berbeda mengenai kebersihannya tadi gitu loh. Oh iya. Tapi saya ini lihatnya media sosial juga di trotoar. Lah gitu. Terus kuotanya itu nyantol kelurahan. Ya sama saja tuh. Ini berarti efek apa ya Mas? Atau ada fenomena apa seperti ini? Ya mungkin gini. Mungkin karena mereka itu termasuk grup saya. Itu pengen mengajak ke kebaikan yang kasat mata. Oh. Untuk memastikan orang melihat. Dan kemudian akan mengajak. Wah, kalau saya nggak cocok seperti itu. Biasanya kalau nggak cocok seperti itu, biasanya baterainya lemah. Maksudnya gini loh, yang ada yang namanya apa ya? Ibadah itu kan kaitannya diri kita dengan Sang Pencipta. Langsung gitu loh. Nggak harus dipamer-pamerkan. Yang mengajak kebaikan tidak seperti ini caranya. Ini namanya sudah mengganggu kepentingan umum. Tetapi ngaji ini kan juga kepentingan umum. Mana ada kepentingan umum mengganggu kepentingan umum. Yang ada kepentingan umum saling berdampingan. Angelnya toh. Ya, ini ngomong dengan sampean itu saya itu jadi bundet, jadi ruwet gitu loh. Ya tidak masalah. Yang penting kan niatnya. Ya. Niatnya. Saya punya kata kuncinya. Berarti yang penting niatnya itu baik. Halo. Ya, niat memang boleh baik, tapi kalau istilahnya itu apa ya? Kalau segala sesuatu diperlihatkan itu kan juga bisa dikatakan mengurangi kadar pahala kita. Bahkan ibadah kita itu bisa menjadi hal yang sia-sia. Karena hanya apa? Mendapat sanjungan saja gitu loh. Bahkan bukan hanya sanjungan. Contohnya saya saja menjadi terganggu toh, pengen masuk mal nggak jadi toh, kecegatan toh. Ya mal kan waktunya kan pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Kenapa masuk mal pas ngepasi pas orang mau ibadah? Waktunya ibadah. Ya nggak kayak gitu. Ini saya, waduh, malah repot ini. Memberitahunya seperti apa dan bagaimana ya? Apa? Nah, kalau katanya sampean dengan teman-teman seperti itu ya ilmu pengeyelan terus gitu ya selesai. Ya karena kan saya berprinsip itu baik. Sesuatu yang baik itu wajib dipertahankan dan dipublikasikan. Loh, baik itu kan belum tentu benar. Nah, kalau benar otomatis pasti baik. Ayo dicamkan Mas Gojret.
Ini saya jadi ikut bingung. Antara baik dan benar. Ya. Kalau yang baik itu pasti benar. Yang benar itu kan juga pasti baik. Nah iya. Kalau baik belum tentu benar. Kalau Contohnya? benar, ya angel kan suruhnya contohnya. Contohnya? Saya takutnya nanti Ini- terjebak atau Iya. terpleset. Lah, sampean syukur kayak gitu loh. Berarti ini karena ilmu kita itu sebenarnya terbatas. Ya, jadi kita itu hanya sebatas ego sendiri. Gitu loh. Oke. Iya. Berarti Karena sekarang itu modelnya itu orang itu hanya elu-elu. Seperti istri saya itu juga elu-elu tok gitu loh. ikut-ikut gitu. Ikut-ikut lah, takutnya nanti apa yang diomongkan di kelompoknya itu dianggap sebuah kebenaran itulah. Ya. Sekarang baru model seperti itu. Ya yang penting saya sekarang masih merasa benar. Saya berarti harus bagaimana ini? Ya harus bisa menghimbau kawan-kawannya untuk masuk ke tempat ibadah gitu. Ini kan juga kasihan dengan saudara-saudara kita yang lain, yang non-muslim, membuat tempat ibadah aja dipersulit, tidak mendapatkan izin, sedangkan kita yang sudah IMB-nya. sudah mempunyai tempat ibadah kok malah kita ibadahnya di luar gitu loh. Ini kita salah loh sekarang. Iya, kenapa? Loh, kita nyatur orang ngomong sana sini, tapi malah lupa ibadah. Iya, ini jam berapa ini? Ini jangan-jangan kita terlambat malah jadi ndak afeksi. Berarti ini masjid sudah selesai? Sudah selesai itu, orang ngajinya udah selesai. Berarti gini aja, guys, kita ibadah jemaah berdua aja gitu, gimana? Namanya jemaah mandiri. Ojo lali ndonga